各位弟兄姐妹、各位朋友，平安！欢迎来到百两岸在线中文课程。Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam kursus Mandarin online GKI Klasis Priangan. Saudara, kita masih berada di landasan nih. Pesawat masih belum tinggal landas. Artinya kita masih belum ke materi Mandarin itu sendiri. Tapi saya mengawali dengan 4 kesalahan utama saat belajar Mandarin. Karena belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Kita ingin agar waktu, energi, dan uang yang kita yang terbatas ini dapat kita gunakan dengan efisien. Saya sudah mengalami dan saya sudah melihat orang betapa banyaknya waktu yang sudah kita buang karena kita melakukan 4 kesalahan. Mengapa 4? Saudara, angka 4 atau si mirip dengan kata mati yang adalah si. Jadi yakinlah kalau kita melakukan 4 kesalahan ini, maka Mandarin kita akan mati. Apa itu kesalahan-kesalahannya? Yang pertama, kita tidak suka atau tidak butuh. Terdengar klasik bukan? Manusia bukanlah robot yang diprogram dengan program tertentu lalu dia mengerjakan program tersebut. Manusia membutuhkan dorongan, entahkah dorongan dari luar ataukah dari dalam dirinya sendiri yang akan memberikan dampak yang besar. Nah, saudara, untuk belajar Mandarin kita membutuhkan dorongan berupa rasa suka dan rasa butuh. Tentu saja ada orang yang belajar Mandarin karena disuruh, tetapi dorongan semacam ini biasanya tidak bertahan lama dan hasilnya juga tidak memuaskan. Masih lebih mending mereka yang belajar karena dipaksa oleh keadaan, maka kegigihannya saat belajar pasti tinggi, apalagi kalau dikomunikasikan dengan rasa suka. Dulu ada orang tua yang bercerita, dia punya anak perempuan, sejak kecil dia dileskan Mandarin. Tetapi hingga dia SMA, setiap kali diajak bicara bahasa Mandarin, dia jawabannya hanya "wo bu zhi dao". Nah, lalu suatu hari dia senang dengan belajar bahasa Jepang. Dia mencari guru sendiri, dan dia mengerjakan PR-nya, bahkan dia mengerjakan melampaui yang ditugaskan oleh guru-gurunya. Setelah belajar Jakarta selama 1-2 tahun, dia menjadi begitu lancar. Lalu ketika dia dan orang tuanya pergi ke Jepang, orang tuanya nggak bicara apa-apa. Semua anaknya yang berkomunikasi dengan orang-orang Jepang itu. Orang tuanya berkata, sejak kecil, anak ini sudah kami leskan bahasa Mandarin, tapi tidak pernah bisa. Tapi kenapa ya? Dia bisa belajar bahasa Jepang baru 1-2 tahun, sudah begitu lancar. Nah, saudara, karena ada dorongan yang begitu besar dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau saya nggak suka? Saudara, ciptakanlah kebutuhan. Sekarang orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris itu sudah biasa. Tapi kalau saudara bisa berbahasa Mandarin, kita punya bargaining power yang lebih besar, baik di dalam kehidupan gereja maupun di luar gereja. Kesalahan kedua yang kita lakukan adalah tidak mengganti lingkungan. Oke, katakanlah kita sudah punya dorongan hati untuk belajar Mandarin, tetapi selama kita tidak mengganti lingkungan kita, lingkungan keseharian kita, tidak mungkin kita mengalami kemajuan yang signifikan. Apakah kita berarti harus pergi ke Chungguo, ya, ke Taiwan? Tidak juga. Bahkan mereka yang sudah belajar di sana, Liu Xue selama setahun atau lebih, tidak menjamin Mandarin mereka lebih bagus daripada kita yang belajar dengan cara benar di Indonesia. Saya dan istri saya tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi 3 anak kami begitu lancar berbahasa Inggris. Dari yang umur 10 sampai umur 4 tahun. Apakah belajar dari sekolah? Tidak. Belajar di tempat les? Juga tidak. Ternyata dari mana mereka belajar? Mereka belajar dari YouTube, ya, dari televisi yang banyak menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan jika mereka setiap hari mendengarkan dalam waktu 1 jam atau lebih, tentu bahasa Inggrisnya menjadi lancar. Apalagi si kakak memakai bahasa Inggris ke adik-adiknya, maka Inggrisnya menjadi semakin bagus. Nah, saudaraku, kita hidup di zaman yang sangat memudahkan kita untuk menciptakan lingkungan tertentu. Sering-seringlah buka channel YouTube berbahasa Mandarin, sekalipun itu channel untuk anak kecil. Dan di era pandemi COVID-19 ini, sumber-sumber khotbah Mandarin itu begitu banyak, begitu melimpah. Masih banyak cara lain untuk menciptakan lingkungan Mandarin di sekitar kita. Lakukanlah
maka kemajuan Mandarin kita akan signifikan. Lalu kesalahan ketiga yang paling sering kita lakukan ketika kita belajar Mandarin adalah kita tidak belajar dengan alami. Ini adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak sekolahan dan kursus-kursus bahasa Mandarin. Anak-anak disuruh datang ke tempat kursus, lalu mereka membahas satu bacaan tertentu, menulis huruf Hanzi-nya, menghafal Shengzi-nya, lalu mempelajari grammarnya, dan lain-lain. Nah, saudara, apakah kita pernah melihat bagaimana cara bayi dan anak usia dini belajar bahasa? Apakah mereka belajar langsung dengan cara menulis, membaca, apalagi mempelajari struktur grammarnya, mempelajari tentang kata ganti, tentang subjek, predikat, objek? Tidak, saudara. Bayi dan anak kecil tidak belajar dengan cara seperti itu. Tapi mereka belajar dengan cara banyak mendengarkan, lalu kemudian berbicara. Mereka belajar membaca dan menulis setelah secara lisan mereka lancar melakukannya. Artinya bahasa lisan adalah yang pertama, dan kemudian bahasa tulisan adalah yang kemudian. Maka tidak heran ada siswa yang ujian Mandarinnya dapat 100, tapi begitu diajak bicara bahasa Mandarin, langsung mati kutu. Walaupun mereka mengenal banyak huruf Hanzi, tetapi ternyata tidak memberikan jaminan mereka bisa berkomunikasi, sebab mereka tidak belajar dengan alami. Untuk pemula, saya menyarankan sebaiknya kita tidak menyentuh Hanzi sama sekali. Saya menyarankan saudara mengenal dahulu bunyi-bunyi dari kosakata dari level 1 HSK, lalu saudara mencoba untuk mengucapkannya dengan mulut saudara, lalu membuat kalimat dengan menggunakan kosakata dari HSK level 1 itu. Setelah saudara menguasai kosakata tersebut secara lisan, barulah kemudian saudara belajar menuliskannya. Kalau ada kosakata yang terlalu sulit untuk dihafal, lewatkan saja, saudara. Yang penting kita mengenal huruf itu. Nanti kita bisa menulis itu belakangan. Lalu kita lanjutkan dengan HSK level kedua dan seterusnya. Karena kita mau menggunakan bahasa Mandarin di dalam kehidupan gerejawi, maka saya menyarankan kosakata yang kita kenal pada HSK level 1 kita gabungkan dengan istilah-istilah di dalam kekristenan untuk membuat kalimat. Tapi ingat, fokuslah pada bahasa lisan. Banyaklah mendengar dan banyaklah berbicara. Nah, metode ini menolong kita agar kita tidak menjadi frustrasi dalam perjalanan kita, juga menghemat kapasitas otak kita yang terbatas ini. Kalau saudara mencari tempat kursus bahasa Mandarin, carilah tempat kursus di mana lebih banyak kita diberikan kesempatan untuk mendengar dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Jadi coba pelajari apa yang mendominasi pembelajaran Mandarin kita selama ini. Jika yang dominan adalah mendengarkan dan berbicara, maka kita sudah melakukan hal yang benar. Saudara, jika kita tidak menemukan lawan bicara, maka cara kita melatih kemampuan berbicara adalah dengan menirukan. Carilah materi rekaman yang sesuai dengan level Mandarin kita. Jangan terlalu tinggi, terlalu rendah juga jangan, yang kira-kira sama. Yang keempat, tidak mengganti lidah. Kita sudah punya dorongan untuk belajar. Kita sudah mencoba menciptakan lingkungan Mandarin, dan kita mencoba metode yang alami. Tetapi jika kita tidak bersedia mengganti lidah kita, kita mungkin berkata-kata dengan bahasa Mandarin, tetapi ketika orang mendengar seperti nggak punya kesan, kita berbicara dalam bahasa Mandarin. Logat lokal kita terlalu kental. Nah, saudara, setiap bahasa punya paket pengucapannya sendiri. Alfabet punya 26 huruf, tetapi dalam praktek lisannya, pengucapannya bisa mencapai ratusan. Nah, setiap bahasa pun punya keunikan. Oleh sebab itu, jika saudara ingin Mandarin saudara terdengar sama dengan native, tinggalkan bahasa saudara. Gantilah lidah saudara dengan satu jenis lidah yang lain. Ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, rekamlah pengucapan kita, lalu dengarkan. Bandingkan dengan native yang berbicara.
Yang kedua, ucapkanlah kata demi kata dengan konsonan dan vokal yang jelas dan lambat. Jika sudah lancar, kita tambah speednya sedikit demi sedikit. Lalu kita dengar rekaman kita. Lebih baik satu kalimat diucapkan dengan lambat tapi benar, daripada satu kalimat diucapkan dengan cepat tetapi salah. Ini adalah 4 kesalahan utama saat kita belajar Mandarin. Apakah saudara punya pendapat? Silakan tinggalkan pesan di komen di bawah ini. Pada edisi berikutnya, saya akan mencoba membagikan cara pengucapan konsonan-konsonan dengan memakai alat bantu Hanyu Pinyin. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan dan menonton YouTube ini. 再见。